Perjalanan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dulu saya ingin menjadi pendidik karena saya terinspirasi dari keluarga dan guru-guru saya saat saya menempuh pendidikan sekolah dasar, SMP, dan SMA. Saya menyadari bahwa menjadi seorang guru adalah suatu hal yang menyenangkan, karena guru sebelum melakukan proses pembelajaran perlu mempersiapkan perencanaan pembelajaran, sehingga secara tidak langsung akan menuntut saya untuk terus belajar dan belajar. Saya menyadari bahwa menjadi seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi guru juga sebagai seorang pendidik, yaitu bagaimana mendidik peserta didik untuk menjadi lebih baik. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dilaksanakan pada tahun 1854, tahun 1920, dan tahun 1922. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan telah ada pada zaman Belanda menduduki Indonesia. Belanda mendirikan sekolah hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bumi putra serta membutuhkan tenaga kerja yang profesional. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah Kabupaten Bumi Putra. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung sepertinya dan mendidik orang-orang pembantu. 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada saat pendidikan setelah kemerdekaan, sekolah sudah mulai banyak. Kurikulum sering berganti, membatasi siswa mempelajari hal-hal tertentu, dan pendidik hanya fokus menyelesaikan materi. Lalu, solusi seperti apa yang bisa ditawarkan untuk membelenggu pendidikan saat ini? Solusi yang pertama adalah implementasi kurikulum yang berbeda. Siswa diberi kebebasan dalam belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, mengembangkan cipta rasa dan karsa dengan memilih lagu yang sesuai dengan nilai budaya lokal dan berprofil pelajar Pancasila, sehingga tujuan pendidikan untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan bagi siswa sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berpusat pada siswa, guru hanya sebagai pengarah dalam memfasilitasi proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh. Lalu, model pembelajaran apa yang dapat kita tawarkan pada saat pendidikan yang membelenggu saat ini? Sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, pada Taman Siswa terdapat trilogi kepemimpinan yang terdiri dari 3 kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso Songkolodo, Inmatyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Songkolodo memiliki arti di depan peserta didik yang menjadi contoh keteladanan. Kemudian Inmatyo Mangunkarso memiliki arti di tengah-tengah peserta didik membangun semangat dan kehendak kebaikan. Yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, artinya di belakang untuk memberdayakan murid dan mendatangkan manfaat bagi peserta didik. Kesimpulan, guru adalah teladan, mereka adalah pimpinan di dunia pendidikan. Merekalah yang menjadi ujung tombak upaya menyediakan layanan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik. Isyarat karakter guru pemimpin yang dapat menuntun kekuatan kodrat peserta didiknya demi menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.